在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan memandangi wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikit pun setelah lehernya dicengkeram olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis Pans Getz yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya bercampur dengan benang pucat yang bergerak sementara matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. "Kenapa kamu?" Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu menguping kami? Sebenarnya ini kamu, gadis kecil. Lelucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat penting di Akademi Dalam, bagaimana Anda bisa masuk begitu saja?" Suqian di samping menegur, ekspresinya sedikit merosot setelah keterkejutan dari sebelumnya menghilang. Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya saat menghadapi teguran Suqian, dia berkata, "Kakek Su." Xin Lan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah penatua pertama mengenalnya? Xiao Yan tercengang tanpa sadar saat mendengar cara Suqian berbicara kepada Xin Lan, tatapannya beralih ke Suqian saat dia mengajukan pertanyaan. "Iya, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku, dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia meminta saya untuk merawat dan merawatnya." Suqian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini, dia segera melepaskan tangannya, yang masih melingkari leher Xin Lan dengan erat, dan berkata dengan suara lemah, "Karena kamu mampu menguping untuk waktu yang lama tepat di depan mata penatua pertama Suqian dan mataku, kamu harus kemungkinan telah mengonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan aura Anda. Anda tampaknya tidak mengganggu secara tidak sengaja. Sebaliknya, Anda tampaknya sudah siap." Wajah Xin Lan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam gelap Xiao Yan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Saya memang datang dan menguping dengan sengaja, kenapa kamu begitu galak? Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda berencana untuk menaruh perhatian Anda pada 9 naga api petir, Anda hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan." "Mengapa?" Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai api surgawi. Setelah banyak kesulitan, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? "Sebelumnya, saya mengatakan bahwa 9 naga api petir telah diteruskan dalam Burning Flame Valley selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah di dalam esensinya yang sulit dihilangkan, kecuali jika Anda berlatih metode Ki kunci dari Burning Flame Valley, keterampilan api tenang mendalam hijau, Anda pasti tidak akan dapat benar-benar memilikinya bahkan jika Anda berhasil mendapatkan 9 naga api petir." Xin Lan memegangi leher panjang seputih salju dan mengeluarkan batuk berturut-turut sebelum menjelaskan dengan senyum dingin. Hati Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Penatua pertama, apakah yang dia katakan benar?" Wajah Suqian dipenuhi ketidakpastian di hadapan kata-kata Xiao Yan. Seketika, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya tidak menyadari hal ini, namun, jika Xin Lan berkata seperti ini, maka itu seharusnya benar." Tidak heran Burning Flame Valley mampu melestarikan 9 naga api petir, metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku yang dulu benar-benar meremehkan mereka. Hati Xiao Yan benar-benar tenggelam saat dia mendengar Suqian berbicara. Apakah petunjuk yang diperolehnya dengan susah payah ini sama sekali tidak berguna? Xin Lan berasal dari dataran tengah benua Doqi, The Burning Flame Valley terletak di area itu, oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tentang mereka. Selain itu, mengingat karakternya, dia sepertinya tidak berbohong dengan sengaja. Suqian membantu dengan mengungkapkan latar belakang Xin Lan, seperti dia takut Xiao Yan tidak akan percaya apa yang dia katakan. Central Plains. Nama asing itu menyebabkan Xiao Yan agak tersesat. Central Plains adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Doqi.
Wilayah itu sangat besar dengan jumlah faksi yang rumit yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok etnis aneh yang sulit dilihat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah pusat benua Doki, tempat itu adalah yang paling menarik di benua Doki. Ahli puncak benua sebagian besar berasal dari daerah itu. Su Qian tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tatapan Xiao Yan yang hilang. Selain itu, di sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang teman perempuan kecilmu. Hati Xiao Yan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi melompat tiba-tiba saat mendengar kata-kata Su Qian. Dia menghembuskan nafas lembut saat wajah wanita muda yang tidak senang dan menyenangkan namun indah perlahan muncul di benaknya. Senyuman hangat yang dia kenakan di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan membuat Xiao Yan tenang. Setelah menenangkan diri, Xiao Yan terlibat dalam pemikiran yang dalam sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Xin Lan di sisinya, matanya menyipit saat dia perlahan berkata, kamu harus mengatakan sesuatu, kan? Hati Xiao Yan membawa keraguan terhadap Xin Lan karena dia telah menguping percakapan antara dia dan penatua pertama Su Qian tanpa alasan apapun. Karakter yang pertama sepertinya tidak bodoh, dia harus sadar bahwa menguping adalah hal yang tabu. Jika dia tidak didorong oleh suatu alasan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ekspresi Xin Lan agak memerah secara alami karena dia sedang ditatap oleh Xiao Yan. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi? Iya. Kamu bisa melupakan 9 naga api petir. The Burning Flame Valley telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika Anda bisa mendapatkannya, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Xin Lan ragu-ragu sejenak setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan berat sebelum dia perlahan berbicara. Apakah Anda memiliki metode untuk menyelesaikannya? Tidak. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mata Xiao Yan yang tiba-tiba cerah petir. Ketika dia melihat yang terakhir mengerutkan kening, dia hanya bisa melengkungkan mulutnya dan berkata, saya tidak memiliki metode untuk memungkinkan Anda menyelesaikan masalah, tapi saya tahu petunjuk tentang api surgawi lain, peringkat bahkan lebih tinggi dari 9 naga api petir. Selain itu, selama Anda memiliki kemampuan, peluang Anda untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut 9 naga api petir. Xiao Yan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini, matanya memanas saat dia melihat Xin Lan, kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya, api surgawi, yang lain. Xin Lan juga kaget saat melihat kegembiraan Xiao Yan, dia mundur selangkah sebelum mengangguk sedikit. Katakan padaku, terlepas dari apa yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda selama saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Yan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu. Namun, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu jika saat ini Anda adalah alkemis tingkat 6. Kegugupan muncul di mata Xin Lan saat dia membuka mulut untuk bertanya, hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus menegang dan rileks untuk beberapa saat, baru kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan memberitahu Anda petunjuk tentang api surgawi, jika Anda berjanji untuk membantu saya dengan satu hal. Berbicara, Xiao Yan tidak ragu saat menjawab dengan suara yang dalam. Bantu klan saya kembali ke kursi penatua di Menara Pil sekali lagi. Tangan halus Xin Lan tiba-tiba menegang, suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di aula. Menara Pil. Xiao Yan sedikit kaget saat mendengar nama ini yang dianggap tidak terlalu asing, alisnya segera bersatu. Faksi khusus yang dibentuk oleh alkemis ini memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Doki, meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa persyaratan untuk masuk ke kursi tetua sangat keras, oleh karena itu, keraguan sesaat juga muncul dalam hati Xiao Yan di depan makhluk besar asing ini. Xin Lan, jangan main-main, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memungkinkan klan Anda kembali ke Menara Pil sekali lagi, dengan kekuatan alkemis tingkat 6 Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klan Anda memasuki kursi tetua sekali lagi. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras.
Kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7, kemungkinan suksesnya sangat rendah. Ekspresi Suqian di samping sedikit berubah setelah mendengar permintaannya, dia kemudian menjawabnya dengan suara yang dalam. Aku tahu saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya, namun, bakatnya pasti sangat hebat untuk mencapai level alkemis tingkat 6 di usia seperti itu. Apalagi bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Piltover. Jika dia bersedia untuk pergi keluar dan membantu, klan saya tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan. Xinlan tidak terpengaruh oleh teriakan Suqian, dia masih dengan keras kepala menatap Xiao Yan dan berkata, jika Anda bersedia membantu saya akan memberi Anda petunjuk tentang api surgawi. Xiao Yan secara bertahap tenggelam dalam keheningan di hadapan mata Xinlan yang gugup namun panas. Dia juga telah mengadopsi sikap hormat tertentu terhadap apa yang disebut Menara Pil. Kemampuan dari faksi khusus ini adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat dengan pengecualian, Hall of Souls, tempat kelas atas semacam ini pasti akan memiliki persaingan yang sangat ketat, meskipun Xiao Yan cukup percaya diri pada bakat penyulingan obatnya, Menara Pil itu adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Doki. Sepertinya kesulitan untuk masuk ke sana tidak kurang dari menuju ke Hall of Soul dan kembali hidup-hidup. Panas di mata Xinlan juga perlahan padam seolah air dingin disiram ke atas mereka saat dia melihat Xiao Yan tetap diam. Dia mengejek dirinya sendiri ketika dia hendak berbalik dan pergi. Ketika Xiao Yan, yang terdiam beberapa saat, akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, saya tidak menyadari betapa sulitnya membantu klan Anda mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil. Selain itu, saya juga tidak dapat menjamin bahwa bantuan saya akan memungkinkan Anda mencapai tujuan Anda. Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa selama Anda memberi saya petunjuk yang berguna tentang api surgawi, saya akan melakukan yang terbaik untuk berusaha sekuat tenaga membantu Anda. Apa yang kamu katakan? Tubuh indah Xinlan bergetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan, kabut gembira melonjak di mata jernih mantan, terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa seutas harapan di hadapan klannya yang dipadamkan, dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum tipis, dia dengan paksa menekan kegelisahan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata, karena itu yang terjadi seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai api surgawi, yang kau tahu, saya akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan hadiah seperti itu. Xinlan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Xiao Yan, dia segera mengambil napas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata, sebenarnya, petunjuk tentang api surgawi, yang saya sebutkan ini terkait dengan Menara Pil. Klan saya pernah memegang kursi penatua di Menara Pil, oleh karena itu, saya juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya. Menara Pil lagi, Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Jika api surgawi ada di tangan Menara Pil, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? Menara Pil bukanlah Akademi Jianan, itu pasti tidak akan membiarkan api surgawi jatuh ke tangan orang lain. Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan pasti dari Burning Flame Valley, tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas, dia setidaknya tahu bahwa Burning Flame Valley tidak sekuat Piltover, oleh karena itu, bukankah dia harus memilih untuk menyinggung Menara Pil yang lebih kuat? Jika ini masalahnya, dia lebih suka menempatkan niatnya di Burning Flame Valley. Segalanya akan sedikit lebih mudah seperti itu. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. 9 naga api petir mungkin merupakan pusaka dari Burning Flame Valley dan bisa dianggap sebagai benda yang dimiliki, namun, api surgawi, yang saya sebutkan saat ini tanpa pemilik meskipun terkait dengan Menara Pil, selama Anda memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan bisa memilikinya, bahkan Menara Pil tidak akan keberatan dengan hal ini, bagaimanapun, Piltover bukanlah Burning Flame Valley. Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di benua itu, Xinlan menjelaskan setelah merasakan pikiran di dalam hati Xiao Yan. Kerutan Xiao Yan sedikit rileks, dia menatap Suqian di samping, hanya setelah melihatnya mengangguk sedikit, Xiao Yan berkata, lebih jelas tentang ini, selain itu, karena Anda tahu tentang semua ini, Anda juga harus tahu seperti apa api surgawi itu, kan? Kakak Xiao, kamu bisa yakin, Xinlan percaya bahwa api surgawi di dalam Menara Pil pasti akan menarik minat Anda. Xinlan tertawa,
dia segera mengangkat dagu putih saljunya dan berkata, "Bolehkah aku bertanya apakah kakak laki-laki Xiao pernah mendengar tentang 3000 Burning Flame?" The 3000 Burning Flame. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar nama ini, ekspresi panas tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Saat ini, dia bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 6 asli, oleh karena itu, pemahamannya tentang banyak api surgawi di peringkat api surgawi tidak kurang seperti saat itu. Dia secara alami tahu sedikit tentang 3000 Burning Flame ini. The 3000 Burning Flame juga disebut 3000 Star Burning Flame. Itu peringkat 9 di peringkat api surgawi, jika seseorang membicarakannya. Itu adalah dua posisi lebih tinggi dari Bone Chilling Flame, Yao Lao, api surgawi. Semacam ini sangat halus dan sulit ditemukan, ini karena ia tidak ada di bumi, melainkan terbentuk di bintang-bintang yang jauh. Teks kuno mencatat bahwa api perak akan jatuh dari langit ketika api 3000 terbakar terbentuk, tanah dalam jarak 1000 km akan berubah menjadi debu, siang hari tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul, dan matahari tidak bisa bangkit. Karena itu ada di dalam bintang-bintang, di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar untuk mencapainya, waktu 3000 api yang membakar bisa ada biasanya sedikit lebih lama daripada api surgawi lainnya. Oleh karena itu dibiarkan cukup untuk berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar dari 3000 api pembakaran yang ditemukan milik sejenis makhluk alam yang luar biasa cerdas, bahkan jika seseorang dapat menemukannya, sangat sulit untuk menangkapnya. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah peringkat tinggi dari api-api 3000 ini, sebaliknya, itu karena api surgawi semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan istimewa. Itu adalah konstitusi 3000 bintang yang legendaris. Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya. Sebagian besar ahli yang telah bertarung dengan orang yang memiliki api pembakaran 3000 ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mati. Jenis nama yang tidak biasa ini terutama karena 3000 Burning Flame ini mampu memungkinkan orang yang memilikinya memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet. Seseorang akan menjadi seperti binatang kecoa setan, yang paling menjijikkan di antara binatang ajaib, mampu dengan cepat pulih dari cedera seseorang terlepas dari jenis serangan intens yang dideritanya. Pemulihan kekuatan bertarung seseorang juga akan meningkat dengan cepat. Selain itu, yang terbaik adalah jika seseorang benar-benar membunuh seseorang dengan tubuh abadi saat mereka terlibat dalam perkelahian. Jika tidak, selama pihak lain masih memiliki nafas yang tersisa, mereka akan sekali lagi menjadi naga dan harimau yang hidup. Kecepatan pemulihan ini tergantung pada keseriusan cedera seseorang. Oleh karena itu, jarang ada orang yang senang menjadi musuh hidup dan mati dengan seorang ahli yang memiliki 3000 Burning Flame. Bagaimanapun, terlepas dari siapa itu, seseorang akan mengalami kesulitan makan dan tidur dengan damai jika memiliki musuh yang memiliki kekuatan hidup yang sekuat Magical Beast. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang akan benar-benar menjadi orang yang tidak akan pernah mati jika memiliki api-api 3000. Kadang-kadang, seseorang mungkin menderita beberapa luka yang terlalu serius sehingga api 3000 pembakaran sulit disembuhkan. Contohnya termasuk hati, kepala, jika titik-titik fatal ini menderita luka yang mematikan, bahkan api 3000 api akan kesulitan menyembuhkan mereka. Ini terutama terjadi jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Pihak lain kemungkinan besar tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk pulih dan akan langsung melenyapkan mereka. Pada saat itu, apapun tubuh abadi tidak akan berguna sedikit pun. Karena itu, siapapun yang memiliki 3000 Burning Flame akan memiliki kekuatan hidup yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat panjang. Poin ini tidak diragukan lagi akan memiliki daya tarik yang besar bagi siapapun. Bagaimanapun, semua orang akan senang mendapatkan jaminan hidup yang lebih sempurna. Xiao Yan tidak terkecuali sampai saat ini. Senyum di wajah Xin Lan semakin lebar saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Itu benar, itu adalah api 3000 pembakaran yang berada di peringkat 9 di peringkat api surgawi. Apakah kakak laki-laki Xiao tertarik padanya?" Sepertinya ada manusia yang tertarik padanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan minatnya pada 3000 Burning Flame. Dia tersenyum dan berkata, "Namun, jika 3000 api yang terbakar ini ada di dalam menara pil,
mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Su Qian di samping juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh layak menjadi menara pil, ia bahkan memiliki api surgawi dengan peringkat seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Sejujurnya, 3000 Burning Flame mungkin langka, tetapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung menara pil karenanya, bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua itu cukup besar. Bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka meskipun belum menyetujui undangan dari menara pil untuk bergabung dengan mereka. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Su Qian. Dia tidak tahu banyak tentang menara pil, namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka pasti bukan faksi biasa, membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hehe, kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, jika Anda mampu mengantongi 3000 Burning Flame, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu, menara pil pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan Anda karena ini. Xinlan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan saat dia melihat tingkah laku Xiao Yan, ini karena 3000 Burning Flame hanya ditemukan oleh Pil Tower tetapi tidak ditundukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitung secara detail, Pil Tower menemukan 3000 Burning Flame beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, para ahli dari menara pil secara alami berusaha untuk menundukkannya. Namun, semua usaha mereka sia-sia, sebaliknya, mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup ketika dihadapkan dengan pembalasan 3000 Burning Flame. Oleh karena itu, menara pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk sementara menyegel api 3000 pembakaran. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, 3000 Burning Flame itu bukanlah makhluk biasa. Xinlan merentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap sombong. Xiao Yan perlahan duduk kembali di kursinya, matanya mempelajari Xinlan dan kemudian menunjukkan padanya untuk terus berbicara. Setelah kedua belah pihak terus berada dalam jalan buntu untuk jangka waktu tertentu, menara pil juga menemukan bahwa berusaha keras untuk menaklukkan api 3000 pembakaran ini, yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat, sangatlah sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan 3000 api yang terbakar keluar. Xinlan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan. Bagikan itu, Xiao Yan dan Su Qian tercengang saat mendengar ini. Menara pil ini benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api 3000 pembakaran ini. Tentu saja, ada batasan untuk distribusi ini. Setiap 30 tahun, benua Doqi akan mengadakan pertemuan pilkada besar yang memiliki pengaruh terbesar dalam dunia alkemis. Tentu, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pilkada ini adalah menara pil. Xinlan tersenyum sambil berbicara. Mengumpulkan pil, Xiao Yan bergumam di mulutnya setelah dikejutkan. Pil gathering ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Doqi. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang sukses secara alami akan terkenal di seluruh dunia. Hehe, aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam pil gathering saat itu. Pada saat itulah guru Anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Doqi. Su Qian tertawa saat dia menjelaskan. Xiao Yan sekali lagi tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut pil gathering ini sebelumnya. Xinlan di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menatap Xiao Yan dengan heran. Berasal dari Central Plains, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh juara pil gathering musim ini. 3 kepala besar menara pil semuanya pernah menjadi juara pil gathering. Dia tidak berharap guru Xiao Yan menjadi hebat ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu di usia seperti itu. Apa yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan pil gathering ini? Xiao Yan menyipitkan matanya dan dengan lembut bertanya. Iya, Xinlan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata,
Selama seseorang masuk 10 besar dalam Pil Gathering, seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame di atas hadiah kaya yang diberikan oleh Pil Tower. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya, oleh karena itu, jika kakak laki-laki Xiaoyan percaya diri, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam Pil Gathering ini. Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat mendengar ini, perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya, menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia terlepas dari seberapa tenang dia biasanya, ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya pikat yang luar biasa dari 3000 Burning Flame. Kakak Xiao, apakah petunjuk saya sepadan dengan jaminan Anda? Xinlan tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia melihat panas di mata Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat, busur itu perlahan melebar, sesaat kemudian, dia tertawa keras dan mengangguk. Iya.